Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang momen gaya atau torsi. Ya, jadi momen gaya atau torsi itu rumusnya torsi tau itu sama dengan gaya dikali dengan R atau lengan. Nah, sekarang kita akan belajar momen inersia. Jadi, momen inersia itu adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik tetap diam atau tetap bergerak memutar. Ya, jadi ini tuh seperti bunyi hukum 1 Newton tentang inersia atau kelembaman. Karena ini bendanya berputar, berarti kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik itu tetap diam ataupun tetap bergerak. Contoh, ketika memutar sebuah kelereng, mulanya kita melihat kelereng berputar begitu cepat. Nah, lama-kelamaan dia akan berhenti. Hal tersebut disebabkan oleh momen inersia kelereng yang cenderung untuk diam atau mempertahankan posisi semula. Nah, apa persamaan dari rumus momen inersia? Benda kalau bermassa M, ya benda punya massa M dan memiliki titik putar atau sumbu putar dengan jarak R, maka rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat. Ya, kalau torsi kemarin F kali R, kalau momen inersia I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia, M adalah massa benda, dan R adalah jarak benda terhadap sumbu putar. Ya, ingat satuannya harus dalam SI. Jadi massa satuannya kilogram, R satuannya meter. Sehingga I itu sama dengan satuannya adalah kilogram meter persegi karena dikuadratkan. Kemudian ini kalau partikelnya tunggal atau cuma satu. Nah, gimana kalau momen inersianya terdiri dari banyak partikel? Nah, maka rumusnya tinggal dijumlah biasa. Karena momen inersia itu adalah besaran skalar. Jadi tinggal dijumlah M1 R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya sampai partikel ke N, ya, tergantung jumlah partikelnya. Kalau 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Ya, jadi ini ada benda bermassa M. Nah, ini adalah jarak benda dari sumbu putar, yaitu R. Ya. Nah, itu tadi kalau partikel atau titik. Jadi rumusnya tinggal mr kuadrat karena nilai K-nya sama dengan 1. Nah, tetapi kalau benda itu punya bentuk seperti ini, misal batang silinder, poros melalui pusat, kemudian batang silinder poros melalui ujung, bola pejal, bola tipis berongga, silinder berongga, silinder pejal. Nah, itu punya momen inersia masing-masing, ya. Sudah dilakukan penelitian atau percobaan sehingga diperoleh, oh, kalau mau menghitung momen inersia bola pejal, misal ini, maka rumusnya I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Jadi rumusnya kan mr kuadrat tadi. Nah, bola pejal itu punya K sebesar 2/5. Bola berongga punya 2/3. Silinder tipis berongga 1 K-nya. Ya, mr kuadrat seperti titik.
Jadi kalau mau menghitung momen inersia, kalau bendanya itu titik atau partikel, rumusnya tinggal I sama dengan mr kuadrat seperti yang tadi. Tapi kalau bendanya batang, bola, nah itu harus ada angka ini. Ya, ini jadi ini dihafalkan. Ya, kalau batang, oh sepertiga. Ya, ini ya. Ini 1/12 ya. Jadi nanti kalau ditulis batang itu ini 1/12. Contoh soalnya, ada bola bermasa 100 gram, berarti itu M. Dijadikan kilo, 0,1 kilogram. Dihubungkan dengan tali, panjangnya 20 cm, seperti gambar. Nah, ini tali, maaf. Ini tali, jadi ini ada benda bermasa M dihubungkan dengan tali. Nah, kemudian momen inersia bola terhadap sumbu AB. Ini sumbunya. Berarti ini massa, ini R. Ya, ini R. Nah, di sini bolanya dianggap partikel. Jadi pembahasannya tinggal I sama dengan mr kuadrat. M-nya 0,1, R-nya jari-jarinya 20 cm dijadikan meter, 0,2 kuadrat. Jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3 kg meter persegi, satuan dari momen inersia. Contoh soal lagi, ada sistem. Nah, ini ada 3 partikel, M1, M2, M3. Ada 2 sumbu, ada sumbu P, ada sumbu Q. Tentukan momen inersia jika diputar menurut poros P. Kita lihat poros P. Ya, berarti kan ada 3, M1 R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat. Nah, benda satu di sini, poros P juga di sini, berarti tidak punya lengan, tidak punya R. R-nya 0. Ya, masanya 2. Benda Q di sini jaraknya dengan poros P 1, R-nya 1. M3 porosnya 2. Loh, ini 1 meter tambah 1 meter, 2 meter. Jadi hasilnya diperoleh 12 kg meter persegi. Kemudian kalau diputar di poros Q itu ini. Berarti giliran M2 yang tidak punya lengan atau tidak punya jarak dengan sumbu putar. Karena sumbu putarnya di sini, M2-nya juga di sini. Sedangkan M1 punya jarak 1. M3 punya juga jarak 1. Jadi hasilnya 4 kg meter persegi. Nah, sekarang ada latihan soal tentang momen inersia. Coba kalian kerjakan ya. 3 saja, dikerjakan di buku tulis, kemudian nanti hasilnya difoto dan dikirim ke saya. Nah, apabila ada yang ditanyakan dari penjelasan saya, bisa tanya langsung ke saya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.